Dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis terdakwa Heru Hidayat dengan pidana nihil. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terdakwa sebesar 12,6 triliun rupiah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Heru Hidayat dengan pidana mati dengan argumen bahwa perbuatannya merupakan pengulangan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, meski dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum tidak mencantumkan ketentuan tersebut. Sekedar menyegarkan ingatan kita, dalam perkara lainnya, yaitu kasus Jiwasraya, Heru Hidayat dan Beni Cokro Saputro telah dijatuhi pidana seumur hidup. Keduanya terbukti merugikan negara 16 triliun rupiah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Lalu apakah terdakwa Asabri bisa divonis dengan pidana nihil? Dan bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang efektif? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Trending Case. Bagi yang belum pernah dengar, PT Asabri merupakan singkatan dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun, khususnya untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan, dan Polri. Sebagaimana dikutip dari antaranews.com, kronologis kasus Asabri yang dijelaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspen Kejaksaan Agung bermula dari tahun 2012 hingga tahun 2019, di mana beberapa direksi dan pengurus Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri, yang bukan merupakan konsultan atau manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi, untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio Asabri dengan saham-saham milik mereka, yang harganya diduga telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portfolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh mereka berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal, transaksi-transaksi yang dilakukan hanyalah transaksi semu dan menguntungkan mereka, serta merugikan investasi Asabri, karena Asabri menjual saham-saham dalam portfolionya dengan harga di bawah perolehan saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehannya dibeli kembali dengan nomini mereka, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang diduga dikendalikan oleh Heru dan Beni, sehingga kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun rupiah. Demikianlah penjelasan dari Kapuspen Kejaksaan Agung pada waktu kasus tersebut bergulir. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Heru Hidayat yang telah divonis seumur hidup dalam kasus Jiwasraya hanya dijatuhi pidana nihil dalam kasus Asabri? Berdasarkan pasal 67 KUHP, jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka selain itu tidak boleh dijatuhi pidana lainnya, kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Dengan demikian, pidana nihil yang dijatuhkan hakim dalam kasus Asabri tersebut tidak menyalahi ketentuan pemidanaan, karena seorang terdakwa yang sudah divonis seumur hidup tidak dapat dijatuhi pidana lainnya. Terlepas masih adanya perdebatan apakah tuntutan pidana mati terhadap Heru Hidayat yang tidak didakwakan sebelumnya sesuai dengan hukum acara pidana atau tidak, serta mengenai penyitaan aset yang kabarnya akan diajukan banding oleh kejaksaan. Lalu bagaimana strategi yang tepat dalam memberantas korupsi di Indonesia? Dalam 22 tahun pemberantasan korupsi di era reformasi, muncul pandangan yang berbeda daripada sekedar menghukum, yaitu bahwa koruptor ternyata lebih takut dimiskinkan hartanya daripada dipidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Sementara itu, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menggambarkan paradigma penyidikan
dan penuntutan perkara tipikor yang cenderung terpaku pada follow the suspect dan bukan follow the money. Tindak pidana yang dilakukan dengan motif ekonomi, misalnya tipikor, umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang secara kedudukan, jabatan, status sosial, jaringan, dan kemampuan intelektual mampu mewujudkan suatu kejahatan yang terorganisir, yang biasanya disertai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, lalu menyembunyikan penguasaannya melalui kerabat atau orang kepercayaannya. Hal ini diungkapkan oleh sosiolog Edwin Sutherland pada tahun 1939 sebagai kejahatan kera putih atau white collar crime. Harapan Presiden Jokowi agar rancangan undang-undang perampasan aset rampung tahun ini menawarkan suatu konsep yang sebenarnya sudah lama dikenal penerapannya di negara-negara common law, yaitu perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan satu putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Misalnya, dalam hal pelaku meninggal, melarikan diri, sakit permanen, perkaranya tidak dapat disidangkan atau dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemeriksaan permohonan perampasan aset tindak pidana oleh penuntut umum dilakukan terhadap aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang sudah dikonversikan menjadi harta pribadi atau orang lain. Model pemeriksaan ini didahului tindakan penelusuran atas adanya dugaan kuat mengenai asal-usul atau keberadaan suatu aset tindak pidana, yang kemudian diikuti pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, tentu dengan tidak mengurangi hak pihak ketiga yang beritikat baik untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan aset tersebut. Dalam upaya bersama membuat para koruptor jera, kita tidak boleh tenggelam dalam euforia dari penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang dapat diikuti tuntutan pidana mati, yang jika dikabulkan, hukumannya tidak dapat dikoreksi kembali, meski terdapat novum atau keadaan baru. Apalagi, mengingat betapa berharganya jiwa manusia yang paling berdosa sekalipun, namun tetap dikasihinya. Sebagaimana adagium, quod fanum et inutile est, lex non requirit, yang artinya hukum tidak menghendaki apa yang sia-sia dan tidak berguna. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kemungkinan aset para koruptor berada di luar negeri, sehingga kita mungkin akan mengalami kendala untuk meminta bantuan negara lain dalam kerjasama pengembalian aset tersebut, karena adanya perbedaan prinsip, di mana negara tersebut sudah tidak lagi menganut pidana mati. Oleh karena itu, diperlukan political will dari DPR dan pemerintah untuk memiskinkan koruptor, baik melalui konsistensi penerapan delik pencucian uang oleh penegak hukum, maupun pengesahan undang-undang perampasan aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Trending Case berikutnya.